Yo, selamat datang kembali di sini, di Mari, Neng Kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon XYZ episode 15. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Di sebuah tempat berbatu dan gersang, nampak Satoshi dan teman-temannya sedang berjalan melanjutkan petualangannya. Di sana terlihat Sitoron sangat kelelahan dan tertinggal paling belakang. Lalu Sitoron menanyakan tentang keberadaan Pokemon Center. Kemudian Serena membuka peta untuk mencari Pokemon Center dan didapati Pokemon Center masih jauh. Mendengar jawaban Serena, Sitoron semakin kehilangan kesadaran dan ingin menjadi Punichan atau Dedenne. Selain Sitoron, Serena juga mengeluh panasnya sinar matahari dan udara yang kering. Namun setelah itu, Serena mewajarkan kondisi tersebut. Setelah itu, Sitoron terjatuh karena sudah tak sanggup berdiri. Lalu dengan cepat Caspin dengan kedua tangannya memegangi Sitoron agar tidak terjatuh. Kemudian tiba-tiba Pikachu melihat sebuah robot dan memberitahu Satoshi. Penampakan robot itu membuat Satoshi, Serena, dan Yurika kaget sekaligus heran. Sedangkan Sitoron terlihat gembira. Lalu Sitoron menganggap robot tersebut mirip dengan model retro. Sedangkan Serena mempertanyakan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh robot tersebut. Setelah Serena mengungkapkan pertanyaannya, tiba-tiba robot itu berbicara. Kejadian tersebut membuat Satoshi dan teman-temannya terkejut kecuali Sitoron yang merasa takjub dengan teknologi yang terpasang di robot. Kemudian robot tersebut nampak melanjutkan pekerjaannya. Sitoron yang terlihat penasaran dengan robot itu mencoba untuk mendekatinya. Karena terlalu dekat, tanpa sengaja robot tersebut menumpahkan tanah di atas kepala Sitoron. Setelah itu, Sitoron menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh si robot. Lalu dijawab oleh robot bahwa dirinya sedang menanam. Mendengar jawaban dari si robot, Satoshi dan teman-temannya nampak semakin heran, sebab tanah yang ditanami sangat gersang dan tandus. Tiba-tiba, Satoshi dan teman-temannya mendapat serangan dari Pokemon Kesnaug. Lalu dengan Pokédex-nya, Satoshi mengidentifikasi yang kemudian dijelaskan bahwa Kesnaug adalah Pokemon Zirah Duri yang merupakan evolusi terakhir dari Caspin. Selain itu, tubuh Kesnaug bisa memantulkan tank seberat 50 ton. Setelah itu, Kesnaug mulai menyerang kembali. Mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran Kesnaug dan bersembunyi di balik batu. Setelah itu, Caspin menemukan laboratorium dan memberitahukannya kepada Satoshi dan yang lain. Singkat cerita, mereka mendatangi laboratorium itu untuk memeriksanya. Shin kemudian beralih di dalam laboratorium. Di sana nampak kondisi laboratorium sudah tidak terawat. Lalu tak sengaja Yurika melihat ada foto seorang kakek sedang bersama dengan Kesnaug dan robotnya. Tiba-tiba dari balik pintu masuk ke laboratorium datang seorang anak dengan raut muka sedang marah. Kedatangan anak itu membuat Satoshi dan teman-temannya terkejut. Setelah itu, Satoshi dan teman-temannya mencoba untuk menenangkan suasana dengan memperkenalkan diri kepada anak tersebut.
Walaupun begitu, tetap saja anak tersebut masih marah dan menanyakan tujuan kedatangan mereka datang ke laboratorium. Lalu Sitoron memberitahu bahwa tujuannya datang ke laboratorium adalah untuk mencari informasi tentang robot yang ada di luar. Mendengar jawaban Sitoron, anak tersebut lalu memperkenalkan diri dengan nama Hiro dan memberitahu bahwa orang yang ada di foto adalah kakeknya. Setelah itu Hiro menunjukkan sebuah video kepada Satoshi dan yang lain. Di dalam video tersebut dijelaskan bahwa kakek Hiro adalah seorang ilmuwan yang meneliti mengenai lingkungan di mana Pokemon dan manusia bisa hidup bahagia. Dahulu kala terdapat hutan indah yang mengelilingi laboratorium. Hutan itu mempunyai kekayaan alam tinggi dan Pokemon banyak tinggal di sana. Namun tiba-tiba hutan mulai mengering, akibatnya banyak Pokemon mulai meninggalkan daerah tersebut. Yang kemudian kakek Hiro mencoba mencari tahu penyebabnya. Akan tetapi kakek Hiro terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Selanjutnya kakek Hiro mengembangkan sebuah robot yang akan menghidupkan hutan kembali. Robot itu dinamai Robon. Karena umur kakek Hiro yang sudah tidak panjang lagi, sehingga harapan terakhir diberikan kepada Kesnaug dan Robon untuk menghidupkan hutan lagi. Di akhir video, kakek Hiro meminta kepada siapapun untuk membantu Kesnaug dan Robon ketika mengalami kesulitan. Setelah melihat video tersebut, Satoshi mengerti tentang alasan Kesnaug yang selalu melindungi Robon dari gangguan orang asing. Selain itu, dijelaskan juga bahwa Robon tetap menanam benih meskipun kakek Hiro sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba datang Robon masuk ke dalam laboratorium untuk melakukan pengisian energi. Menurut Hiro, akhir-akhir ini pengisian energi Robon sangat lama. Kemudian Sitoron mencoba untuk memperbaiki mesin pengisi energi. Saat Sitoron sedang melakukan perbaikan, Hiro menyuruh Sitoron untuk berhenti. Alasannya karena Robon dan Kesnaug akan berhenti bekerja. Lalu Sitoron mengingatkan Hiro bahwa tujuan dari diciptakannya Robon adalah untuk menghidupkan kembali hutan yang telah kering. Oleh karena itu Sitoron lalu mengajak Hiro untuk membantu Robon menghidupkan hutan lagi. Selain itu Sitoron juga menguatkan Hiro agar tidak mudah menyerah. Mendengar motivasi dari Sitoron membuat Hiro akhirnya mau untuk ikut membantu Robon. Tak lama kemudian, pengisian energi Robon sudah selesai. Scene kemudian beralih di luar laboratorium. Di sana nampak Satoshi dan yang lain bersiap untuk menanam. Tapi tiba-tiba datang Kesnaug yang mencoba untuk menyerang kembali. Hiro memberitahu Kesnaug bahwa Satoshi dan yang lain datang untuk membantu Robon. Selain itu, Pikachu, Caspin, dan Sitoron juga ikut membujuk Kesnaug, yang kemudian Kesnaug berhasil dibujuk dan dimulailah misi menghidupkan hutan kembali. Sebelum dimulai penanaman bibit, Sitoron ingin memeriksa kondisi tanah terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa, Sitoron mengeluarkan mesin miliknya yang bernama simulator analisa tanah. Tak butuh waktu lama, Sitoron lalu mengaktifkan mesin miliknya. Dan didapatkan bahwa tanah di sana tidak dapat ditanami tumbuhan. Namun Sitoron tak mau menyerah dan ingin mencari tahu sumber mata air yang ada di daerah tersebut. Lalu untuk mencari mata air, Sitoron meminta bantuan Luxray dan Satoshi mengeluarkan Noibat. Begitupun dengan Caspin dan Kesnaug yang ikut membantu mencari mata air. Di sisi lain,
nampak tim roket yang sedang mengintai aktivitas Satoshi dan yang lain. Kembali ke Satoshi dan yang lain. Di sana nampak Caspin dan Casnaug berhasil menemukan sumber mata air. Lalu Noibat memeriksa dengan kekuatan supersoniknya untuk memastikan lebih lanjut keberadaan sumber mata air tersebut. Setelah itu, Sitoron mengeluarkan Bunnelby untuk menggali tanah. Saat sedang menggali tanah, Bunnelby membentur batu besar yang mana membuat Bunnelby tidak bisa melanjutkan penggalian. Lalu, Sitoron memeriksa batu tersebut dengan mesin simulator miliknya. Dari pemeriksaan didapatkan informasi bahwa batu mempunyai diameter 10 meter dan menghalangi saluran air yang berada di bawahnya. Lalu dijelaskan juga jika batu merosot ke dalam tanah disebabkan perubahan kerak bumi. Setelah itu, Casnaug dan Caspin mencoba untuk menghancurkan batu besar tersebut. Namun hasilnya gagal. Sesudah itu, Sitoron berpikir sejenak untuk menghancurkan batu besar tersebut. Sesaat kemudian didapatkan cara menghancurkan batu, yaitu dengan memanaskan dan mendinginkan batu secara terus-menerus. Walaupun di sana sudah mengeluarkan kekuatan dengan maksimal, tetapi tetap saja batu tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya, dilakukan cara yang lain, yaitu dengan menarik keluar batu. Saat akan menarik keluar, tiba-tiba tim roket menyerang dari atas udara, yang kemudian Satoshi dan yang lain tidak bisa berbuat apapun. Setelah itu, tim roket turun dari atas batu. Kemudian datang Robon yang menyuruh tim roket untuk pergi menjauh. Karena di tempat tim roket berdiri ada benih yang sudah ditanam. Tapi nampaknya tim roket tak memperdulikan dan malah menyerang Robon. Akibatnya Robon terjatuh dan tak bisa berdiri. Di saat itulah Robon melihat Casnaug yang sedang berusaha lepas dari senjata tim roket, serta membayangkan kembali pertemuan awalnya dengan kakek Hiro dan Casnaug. Setelah itu, tim roket melancarkan serangan ke arah Casnaug. Akibat dari serangan tersebut, Robon menjadi hancur. Melihat kejadian itu, Casnaug marah besar dan dengan kekuatannya berhasil lepas dari senjata tim roket. Lalu, Casnaug mulai menyerang tim roket. Serangan tersebut membuat remote pengendali senjata yang dibawanya terlepas. Dengan cepat Casnaug menghancurkan remote itu, sehingga Satoshi dan yang lainnya bisa lepas dari senjata tim roket. Lalu semua kekuatan digabungkan untuk menyerang tim roket. Walaupun di sana sudah mengalahkan tim roket, namun Robon menjadi korban yang membuat Hiro dan Casnaug sedih. Lalu Sitoron segera menenangkan Hiro untuk tidak mudah menyerah. Scene kemudian beralih di dalam laboratorium. Di sana nampak Sitoron sedang memperbaiki Robon. Lalu berkat usaha dari Sitoron, akhirnya Robon bisa hidup kembali. Hal tersebut membuat Hiro dan Casnaug kembali bergembira. Scene lalu kembali ke saluran air. Di sana Robon melihat ada penghalang dan melakukan operasi penyingkiran batu besar menggunakan bor miliknya. Sehingga air dapat keluar dari tanah dan selanjutnya saluran air dapat terisi kembali. Setelah itu Sitoron mengeluarkan alat simulatornya lagi untuk memeriksa struktur tanah. Dari alat Sitoron didapatkan informasi bahwa tanah masuk ke dalam kategori subur. Informasi tersebut membuat Satoshi dan yang lain menjadi gembira. Kemudian waktu menunjukkan sore hari,
Yang mana di sana Satoshi dan yang lain berniat berpamitan dengan Hiro untuk melanjutkan kembali petualangannya. Dan to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon XYZ episode 15. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.